wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Fitri Fajrila, mahasiswi PGSD semester 7 Universitas Terbuka dengan nomor NIM 8574086624. Di sini saya akan mempraktekkan KP2 di modul 1, yaitu mengenai simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis paratisisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensialisme. Tujuan praktikum kali ini yang pertama untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, yang kedua untuk mengidentifikasi simbiosis komensialisme di lingkungan sekitar, dan yang ketiga untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan ada pulpen, lembar pengamatan, alat tulis, dan juga alat pengintar. Lalu, apa itu simbiosis? Nah, simbiosis ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Pada pembahasan yang pertama, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat, sementara pihak lainnya dirugikan. Contoh yang pertama, ada ulat yang sedang memakan daun jeruk. Ulat berperan sebagai parasit karena ia sedang memakan daun jeruk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan itu, daun jeruk berperan sebagai inangnya. Struktur jaringan daun jeruk menjadi rusak akibat gigitan ulat, hingga proses fotosintesis pada daun pun menjadi terganggu dan pertumbuhannya menjadi lambat. Yang kedua dari simbiosis parasitisme ini ada daun mangga yang ditempeli oleh jamur tepung atau kutu putih. Jamur tepung atau kutu putih ini berperan sebagai parasit, sedangkan daun mangga berperan sebagai inangnya. Jamur atau kutu putih ini menempel pada permukaan daun untuk mengambil sari makanan pada jaringan daun. Parasit ini mendapatkan nutrisi dan tempat hidup. Sedangkan daun mangga merupakan pihak yang dirugikan, sehingga proses fotosintesis pada pohon mangga bisa terganggu. Contoh yang ketiga, ada kutu yang menempel pada kulit kepala manusia. Kutu berperan sebagai parasit dan kepala manusia sebagai inangnya. Kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia sebagai sumber makanan dan tempat tinggal hidupnya. Sementara itu, manusia justru dirugikan karena kehadiran kutu pada kulit kepala manusia bisa menimbulkan rasa gatal serta iritasi jika digaruk berlebihan. Akibatnya bisa menyebabkan infeksi pada kulit kepala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kutu dengan manusia itu tidak seimbang, di mana kutu diuntungkan sedangkan manusia dirugikan. Pada bagian yang kedua, terdapat simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh yang pertama, ada tanaman anggrek yang menempel pada pohon. Contoh yang kedua, terdapat tanaman semacam daun sirih yang merambat pada tembok. Pada bagian yang ketiga, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Di situ ada kupu-kupu yang kupu-kupu tersebut sedang menghisap nektar pada bunga. Dalam hubungan ini, keduanya sama-sama saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanannya, sedangkan bunga mendapatkan manfaat sebagai proses penyerbukan.